Woi cuy, apa kabar lu? Oke, moga baik-baik aja dan sehat selalu ya. Yang masih puasa, selamat. Yang belum puasa, ya gimana ya? Atau yang lagi mokel, ya silakan. Atau yang udah pada mokel, ya bodo amat gitu loh. So, kali ini gue kedatangan benda purbakala lagi ya, yang keluar di tahun 2016. Dan hari ini pengen gue bahas. Yang penting gue pengen ngasih lo sebuah sudut pandang lain kali ya. Gitu aja. Kenapa iPhone 7 Plus disebut benda purbakala ya? Gue nggak tahu ya. HP ini tuh dulu bikin rame banget pas rilisnya di tahun 2016 ya. Karena dia merupakan kamera dual pertama dari Apple dengan layar 5,5 inch yang gede, ya kan? Nggak kayak generasi sebelumnya yaitu 6S Plus, ini kameranya udah dual. Jadi ini merupakan salah satu icon pada masanya. Meskipun keputusan buat ilangin jack headphone sempat bikin orang bingung, sekarang udah 2025, teknologi udah jauh banget. Jadi ya gimana ya posisi iPhone 7 Plus di zaman sekarang? Masih oke buat dipakai atau cuma buat nostalgia aja sama kayak mantan lo? Tapi bukan yang ini ya, kecakapan cuy. Oke skuy, kita bahas bareng, santai aja, nikmatin kopi lu yang udah pada buka, gimana? Oke, kita bahas soal desain dulu ya. Dulu sih ganteng, sekarang kayak om-om jadul yang pakai celana kodok. Ya sih, iPhone 7 Plus ini punya bodi aluminium unibody, solid banget, tahan air sama debu, pakai IP67. Warnanya macam-macam cuy, ya kan? Ada pink, gold, black, jet black. Terus ya, tapi desainnya sih udah ketinggalan sih ya kalau buat gua ya. Bezelnya atas bawah tuh dagunya, jidat sama dagunya tuh tebel banget kalau gua rasain. Terus masih ada tombol fisiknya. Ya ini yang kayak gue bilang tadi, ini kayak om-om yang pakai celana kodok di tengah anak muda yang sekarang pada pakai skena, anjay. HP sekarang udah bezel-less, pakai material titanium juga dan carbon fiber. Nah sekarang bobotnya si iPhone 7 Plus ini ada di 188 gram. Pegangannya sekarang kerasa bawa kayak batu bata mini sih, gitu aja. Terus port lightning ya, dulu sih oke, tapi tahun sekarang kayaknya sih udah udah jadul banget sih. Walaupun beberapa iPhone yang segenerasi 13 dan 14 biasa masih pakai Lightning ya. Ya tapi ya gitu, berasa jadul banget. Terus tombol home pakai Taptic Engine emang masih canggih di zamannya. Geter pas dipencet, dret gitu loh. Tapi sekarang HP udah full gesture atau pakai sensor holographic. iPhone 7 Plus di 2025 kayak barang kolektor aja sih kalau buat gua ya. Cuma buat cerita ke anak cucu. Dulu om pakai ini, kece banget om gitu. Layar, ya masih bisa sih, tapi nggak nendang lagi. Ya gimana ya, layarnya cuma Retina SD 5,5 inch. Dulu sih bikin orang terkesima ya, karena resolusinya 1080 x 1920 pixel. Kerapatannya 401 ppi. Warnanya cerah, pakai white color gamut Pitri. Ada 3D touch-nya juga loh, jangan salah. Tekan dikit buat preview, lalu tekan kuat buat masuk aplikasi gitu ya. Di 2016 ini bikin orang bilang ya, anjay, layar gede banget gitu kan. Tapi kalau sekarang kayaknya meh aja sih. Karena layar sekarang tuh udah kayak 4K, 8K OLED, refresh 120 sampai 240. Sementara iPhone ini cuma 60 Hz doang. Buat scroll retek bakal berasa patah-patah banget. Apalagi buat yang game kompetitif, kayaknya enggak deh. Kecerahannya juga cuma 625 nits. Ya dulu sih cakep ya buat outdoor ya. Tapi sekarang, kayaknya enggak dah. Sekarang kita bahas di kamera cuy. Dulu jagoan, sekarang cuma buat foto KTP doang. Hahaha. Kameranya dual 12 megapiksel ya. Dulu bikin orang wih sama kamera pocket. Wide-nya ada di aperture 1,8, terus telefotonya di aperture 2,8. OIS, zoom optik 2 kali, sama portrait mode yang bikin background jadi berasa ngeblur. Di 2016 ini revolusioner. Lo bisa jadi fotografer dadakan tanpa ribet. Dulu, tapi sekarang enggak kayaknya. Karena HP-HP zaman sekarang tuh rata-rata udah 108 megapiksel ya untuk yang flagship. Videonya gimana? Mentok ada di 4K 30 fps ya. Dulu ya kerasa cakep aja dulu, tapi stabilisasinya tuh agak sedikit lelet ya, agak sedikit jitter gitu sih kalau gua rasain ya. Rekam sambil jalan tuh goyang lumayan. Kamera depan si iPhone 7 Plus cuma 7 megapiksel. Ya masih oke lah buat selfie dikit-dikit. Tapi kalau sama HP-HP yang baru kayaknya sih enggak ya. Mereka udah pada punya AI beauty sih. Tapi kalau iPhone 7 Plus cumanya kayak buat foto KTP doang. Iya bener, foto KTP doang cuy. Nih KTP lu, begini bukan? Lalu bahas ke performa nih. Dulu sih ganas, sekarang ya ngos-ngosan dikit. Bukan dikit, bahkan lebih banyak kali. Karena dia masih pakai chip A10 Fusion ya, sama RAM 3 GB. Dulu sih ganas banget ya. Buka aplikasi, was-bus ya kan. Terus main game berat, was-bus, gila.
edit video 1080p nggak bakal nge-lag di 2016. Ingat, di 2016. Ini bikin orang bilang, HP ini cepet banget anjay. Tapi sekarang udah berapa tahun cuy, gila. Buka aplikasi sama game aja udah berat parah. HP sekarang udah pada canggih, chipnya rata-rata 3 nanometer yang flagship, ya kan? Gitu. Terus gimana kalau soal main game? Nih, buat main game PUBG, iPhone 17 Plus setting medium high aja udah nge-lag cuy. Frame drop parah, apalagi pas looting, apalagi pas ketemu musuh. Lo mati sebelum nembak anjay, gitu aja. Grafiknya burik, ini cuma dapat smooth ultra doang. Gimana dong? Nggak bisa HDR extreme. Jangan ngarep. Terus panasnya edan, amit-amit. Selalu main 15 menit, ini butuh ngecas cuy. Sumpah dah, ini butuh ngecas. Terus HP-nya panas banget nih, kayaknya buat goreng telur langsung mateng cuy. iPhone 17 Plus kayaknya udah nggak mumpuni deh buat game. Buat main POW aja POW. Lalu untuk multitasking, ya jangan karena banyak ya. Buka 3 aplikasi aja udah force close di background ya. Buka WhatsApp, IG, sama mungkin YouTube dan Facebook atau dan lain-lain. Siap-siap aja bakal nge-crash. Lanjut ke software ya. Udah jadi fosil digital cuy. Sumpah. iPhone 7 Plus mungkin stuck di iOS 15 atau 16 ya, tergantung hoki dulu. Padahal iOS terbaru itu udah canggih bener, ya kan, sumpah. Dan soal security, ini pasti juga bakal rawan banget si iPhone 7 Plus ya. Pokoknya udah nggak recommended sih kalau buat gua ya. Karena di App Store juga bakal jadi masalah, banyak aplikasi yang butuh iOS terbaru dan hardware terbaru. Lalu lanjut di baterai cuy. Cepet abis, terus ngecasnya lelet, udah ini parah banget sih sumpah. Baterainya itu cuma 2900 mAh. Dulu sih oke ya, bisa 12 jam buat browsing atau video atau mungkin ngegame ya. Tapi di tahun sekarang kayaknya sih udah kurang banget sih. Dibanding HP-HP sekarang yang bahkan entry level pun mereka udah pakai baterai di 4000 sampai 5000 mAh walaupun Android, dan pengecasannya itu cepet banget. Sementara ini, buat streaming YouTube aja sejam itu drop bisa 60% cuy. Edan, parah banget, sumpah. Gaming setengah jam itu udah nggak setengah jam sih malah. 20 menit itu udah minta colok charger lagi. Parah ya? Jadi kalau diibaratkan tuh kayak motor balap yang udah nge-gym di 50 meter pertama cuy. Lalu kesimpulannya adalah masih layak atau enggak? Ya gimana ya? Gue bingung sih. Jadi opini gue aja ya. Sebenarnya sih jujur masih layak cuy. Kalau cuman buat telepon, ngechat, foto ya santai sono sini, atau dengerin musik, ngegame tipis-tipis, main POW atau main ya apa ya kalau main game-game yang simple tuh ya. COC mungkin masih bisa kayak gitu. Ada yang main COC masih? Oke. Tapi kalau kayak buat gaming berat, PUBG, Devil May Cry, atau bahkan Car X Street dan lain-lain, gua rasa jangan dipakai deh. Kasihan HP-nya, sumpah dah, ya kan? Kalau lu butuh buat fitur kamera yang canggih atau keamanan yang up to date, kayaknya udah waktunya ganti deh buat lu yang masih pada punya HP ini. Tapi jangan salah, dia tuh salah satu HP legenda iPhone pertama yang pakai dual kamera, ya kan? Tapi sekarang kayaknya lebih cocok buat jadiin kenang-kenangan atau buat ganjel pintu rumah lo. Pilih mana sih? Bingung kan? Oke, sama kalau gitu. Ketemu lagi di video berikutnya bareng gue di sini, masih di MGS Gadget. Jangan kemana-mana ya, besok kita ketemu lagi cuy. Oke? Prepare your phone and happy watching. Bye-bye.